Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bagas Alif dari kelas D3 TT 4304. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video tutorial mengenali simulasi NGN atau soft switch menggunakan Trixbox. Baik, sebelumnya kita buka VMware terlebih dahulu. Nah, pastikan kita masuk ke Trixbox yang sudah kita install. Ini untuk memenuhi mata kuliah Ujikom 2 mata kuliah jaringan telekomunikasi broadband. Baik, kita pastikan terlebih dahulu di setting si network adapternya itu udah di bridge. Oke, ketika sudah di bridge kita oke. Lalu kita masukkan Trixbox kita itu password yang sudah kita buat ketika kita awal instalasi Trixbox. Saya masukkan password saya dulu. Oke, setelah itu muncul seperti ini. Lalu selanjutnya itu ada kita menggunakan jadi kita juga menggunakan software yaitu Zyper. Jadi kita gunakan Zyper di laptop dan Zyper di HP seperti itu. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan persettingan di network configuration-nya dengan cara ketikan konfigurasi Ethernet terlebih dahulu, yaitu sistem strip config network. Kita enter. Ketika kita enter tadi muncul seperti ini. Ada dua pilihan, yaitu edit device dan edit DNS configuration. Di sini kita pilih edit device, lalu klik. Nah, lalu di sini ada beberapa pilihan, yaitu new device atau device yang sudah terdeteksi oleh server kita. Lalu kalau sudah seperti ini, muncul Ethernet 0 seperti ini, kita pilih device yang yang sudah terbridge, kita lalu enter saja. Nah, di settingan ini kita akan menggunakan IP static, di mana IP ini kita dapatkan di sikit. Kita di cmd command prompt. Nah, kita bisa IP config. Nah, IP kita sudah terdaftar, yaitu di LAN adapternya kita lihat yang di IP address ini, yaitu 192.168.16.6. Nah, kita pilih ini, lalu kita samakan. Samakan di sini IP-nya 192.168.1.200. 200 itu kode biar kita satu server saja. Nah, setelah itu kita bisa lihat netmask-nya juga ada di sini. Netmask-nya di cmd prompt-nya juga ada. Kita lihat di sini. 255.255.255.0. Kita masukkan juga di sini. Dan default gateway-nya juga kita samakan seperti itu. Setelah itu lalu kita oke.
Oke. Kita pastikan juga udah tersave, lalu save ya. Lalu kita pilih lagi DNS-nya. Oh ya, kali ini kita tidak menggunakan DNS, lalu kita save and quit saja. Nah, jika sudah, kita perlu melakukan rebooting atau restart Trixbox-nya agar si IP tersebut bisa lolos seperti itu. Nah, kita reboot, kita ketikkan reboot, lalu kita bisa di enter. Kita tunggu sampai selesai reboot. Kita tunggu sampai menunggu beberapa waktu untuk proses rebooting ini. Kita masih menunggu proses reboot. Memang membutuhkan proses yang cukup lama. Nah, setelah proses rebootnya selesai, lalu kita masukkan kembali yang root password dengan yang password sama yang telah kita buat di Trixbox-nya. Nah, oke, setelah itu kita perlu melakukan konfigurasi menggunakan bantuan GUI dengan cara membuka kursor di server ini dengan cara kita klikkan caranya yaitu kita masukkan IP-nya kan sudah ada nih 192.168.1.200. Nah, lalu kita masukkan saja, buka saja di Google Chrome. Lalu kita masukkan yang IP kita tadi. Lalu ini 192.168.1.200 kita enter. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Tampilan depannya seperti ini. Lalu kita mulai melanjutkan setelah kita masuk ke user interface-nya seperti ini. Kita ubah user modenya ke admin mode. Nah, setelah itu kita masukkan username dan password. Jadi untuk username-nya kita isi main T. Untuk passwordnya kita klikkan password. Oke, lalu kita sign in. Nah, sudah muncul seperti ini. Lalu yang pertama yang harus kita lakukan selanjutnya itu kita
kita akan menjadi admin ini kita akan menjadi admin, lalu kita di sini domainnya kan ada main.t. Oke, kita juga menggunakan servernya Asterix juga, menggunakan web server, cron server, SSH server, dan MySQL. Nah, lalu kita untuk membangun Soswiss dan untuk membangun klien agar bisa terhubung, kita harus menambahkan extension terlebih dahulu untuk host dan klien. Nah, lalu, bagaimana caranya? Kita pilih PBX, lalu PBX setting. Oke. Setelah itu kita PBX setting, kita pilih yang menu extension. Oke, kita pilih extension. Nah, lalu kita perlu melakukan add extension. Nah, bagaimana caranya? Nah, karena ini ada IP saya terlebih dulu. Nah, kita buat sudah ada IP 10.19 dan 13.13. Kita buat baru lagi. Kita generate lalu submit. Nah, ini user extensionnya kita rubah karena NIM saya terakhir itu ada 6705 kita buat kebalikannya karena di sini sudah ada Bagas Afimas, berarti kita buat kebalikannya 9101. Baik, untuk username-nya kita kasih nama yaitu Alif, karena nama saya ada Alifnya, Alif Dimas. Oke. Lalu setelah itu kita samain SIP aliasnya Alif Dimas. Nah, setelah itu kita isi secretnya sesuai dengan user extensionnya aja, yaitu 9101. Nah, setelah itu kita langsung kita klik submit, nanti akan muncul. Nah, di sini sudah ada Bagas Afimas, Dimas Koro, dan Alif Dimas. Jadi di sini sudah ada 3 user. Oke. Setelah itu Nah, di sini sudah terdaftar tadi ada klien 1, klien 2, dan klien 3. Nah, ini yang akan kita gunakan tadi. Kita gunakan nanti. Oke. Setelah itu kita apply configuration change. Klik saja langsung kita pilih continue with reload. Oke. Setelah selesai kita apply, berarti tampilan di sini sudah tidak ada. Jika sudah, kita perlu melakukan konfigurasi agar si 3 klien ini saling bisa melakukan video configuration. Oke. Di sini kita akan membuat lagi di sorry. Oke. Kita masuk ke PBX. Bentar. PBX lagi, lalu kita ke config file editor, lalu kita pilih yang
sip.config sip.conf, lalu kita klik. Oke, kita scroll ke atas, lalu kita masukkan. Sudah, sebenarnya ini ada video support sama dengan yes, allow H2 sama dengan H2, lalu kita update. Oke, write complete successfully. Oke, berarti kita sudah sukses. Oke. Setelah itu kita langsung read config. Oke, langsung muncul di sini resetnya sukses. Oke. Setelah itu, setelah kita tadi sukses untuk konfigurasinya sukses semua, berarti otomatis ini sudah siap semua. Oke, setelah itu kita masuk di Zyper terlebih dahulu. Oke, di sini kita masukkan klien yang pertama, yaitu 1019, yaitu ini NIM saya, yaitu yang atas nama Bagas Alif. Oke, menggunakan yang bentar. Oke. Oke. 1019 dengan secret key-nya sama 1019 sesuai dengan yang kita buat tadi. Lalu kita klik login. Lalu setelah itu masukkan domain SIP servernya, yang mana domain menggunakan IP yang kita sudah tadi setting tadi, yaitu ini 192.168.1.200. Oke, lalu kita masukkan. Oke. Lalu kita next. Kita skip saja. Oke, jika SIP-nya itu berhasil, berarti di sini kita udah sukses. Berarti lanjut, kita next saja. Nah, oke. Di sini sudah muncul SIP, yaitu 1019. Oke. Jika sudah menggunakan ini, kita gunakan yang ada di handphone kita dengan cara sama tadi. Kita masukkan si mode extensionnya tadi. Oke. Kita masukkan di laptop kita, yaitu klien yang kedua, ya. Klien kedua di sini saya akan membuka Zyper saya terlebih dahulu. Oke, ini bisa dilihat. Kita masukkan klien yang kedua itu tadi 1019, berarti 9101 dengan passwordnya sama 9101. Oke, jadi ini dapat dilihat ya oleh teman-teman. Lalu kita create account. Hostname of providernya kita samain tadi yang 192.168.1.200. Kita skip. Nah, sudah found ya, SIP UDP-nya udah found. Lalu kita finish. Oke, simpan.
Oke, lalu untuk kita ngetes bagaimana sudah terkonek, kita bisa masukkan, kita bisa call. Sorry, kalau kita masukkan IP yang ada di laptop dari HP, yaitu 10.19. Kita telepon. Nah, oke. Di sini sudah ada call from Alif Mas. Berarti tadi sudah terkonek. Kita coba akses. Oke, masih sudah terkonek untuk si AI ini. Kita matikan terlebih dahulu. Jadi seperti itu untuk penggunaan atau kita simulasi NGN soft switch menggunakan Trixbox. Baik, mungkin sekian untuk video yang pertama, karena kita sudah selesai untuk menginstalasi sampai dengan Zoiper-nya. Next ke video berikutnya. Baik, terima kasih. Baik, setelah kita melakukan tadi untuk kita sudah memiliki klien 1, klien 2, dan klien 3, kita sudah memiliki extension, lalu kita bisa melakukan panggilan melalui Zoiper. Oke, kita bisa panggil 9101. Oke. Nah, di sini sudah ada panggilan, kita angkat. Halo. Baik. Otomatis terhubung. Kita mute terlebih dahulu. Nah, lalu kita buka Ethereum. Fungsi Ethereum ini untuk mengcapture data-data atau paket data yang dari Zoiper dari klien 1 ke klien 2. Oke, untuk caranya kita klik capture, lalu kita klik interface. Nah, lalu ini masih ada paketnya masih ada yang berjalan, kita pilih yang ini, lalu kita klik prepare. Kita pilih yang 1 menit. Oke, kita tunggu 1 menit. Kita tunggu terlebih dahulu 1 menit ini agar Ethereum ini mengcapture paket-paket yang dikeluarkan dari panggilan 1 ke panggilan 2, dari klien 1 ke klien 2. Nah, di sini Ethereum kita sudah mengcapture paket data yang sebelumnya tadi antara panggilan klien 1 ke klien 2. Lalu kita pergi ke statistik, lalu pilih conversion list, lalu pilih yang IP 4. Oke. Setelah itu kita lanjut ke capture, analyze, decode as. Kita pilih yang RTP, lalu kita oke. Nah, lalu setelah kita sudah decode as, lalu kita ke statistik kembali, lalu kita pilih yang RTP, lalu RTP, lalu kita pilih yang string. Nah, oke, sudah terbuka, terlihat paket data atau yang dikeluarkan dari panggilan 1 ke panggilan 2. Oke, lalu kita save.
Setelah itu kita berikan nama aja, uji com 2 jartel .csv. Oke, lalu kita simpannya. Oke, kita simpan di jartel. Kita oke. Nah, setelah itu kita lihat datanya di Excel, itu kita lihat di sini. Oke, kita buka. Nah, ini masih acak-acakan, kita bisa merubahnya menjadi rapi dengan cara Ctrl Shift tanda panah bawah, lalu kita ke data, lalu kita ke teks kolom, lalu kita ke ini berikutnya, kita pilih koma berikutnya, dan oke, selesai. Nah, ini merupakan data-data yang paket data yang bisa ditampilkan dari panggilan klien 1 ke klien 2. Ini ada paket, sequence, delta, jitter, IP, status, dan IPBW dan lain-lainnya. Nah, itu tuh data dari komunikasi yang klien 1 dan klien 2. Nah, mungkin sekian video tutorial kali ini. Ini merupakan video tutorial untuk merecord komunikasi dari klien 1 dan klien 2 yang kita buat sebelumnya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.